شهر رمضان شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersama Rasad TV dalam program Ceria, Cerita Ramadan Inspirasi Taqwa. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengambil pembahasan yaitu tentang firman Allah, seruan Allah kepada manusia, yaitu di surat Fatir ayat yang kelima. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka oleh sebab itu jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan sampai syaitan menipu kalian tentang Allah. Dan pembahasan ini kita bagi kepada beberapa episode. Pada episode kali ini kita akan sampaikan yaitu tentang hakikat kehidupan dunia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesenangan dunia adalah sesuatu yang sangat sedikit. Sedikit kalau kita lihat dari sisi waktunya. Karena kesenangan-kesenangan itu sangat terbatas. Dan kebahagiaan-kebahagiaan itu sangatlah terbatas. Pertama, dibatasi oleh waktu. Sebagaimana kita ketahui, dunia anak-anak tidaklah sama dengan dunia remaja. Sesuatu yang dianggap merupakan kesenangan anak-anak bisa jadi bukan dianggap kesenangan oleh orang-orang yang berada di masa remaja. Dan kesenangan orang-orang yang sedang di masa remaja belum tentu dianggap kesenangan oleh orang-orang yang telah tua. Itulah dunia. Sedangkan semua itu memang terbatas. Dan juga sedikitnya kesenangan dari sisi yaitu perkara-perkara dunia yang bisa diraih oleh seseorang. Sangat terbatas perkara-perkara yang bisa didapatkan oleh seorang manusia. Tidak semua keinginan yang bisa dia raih dan tidak semua perkara yang dia benci bisa dia tinggalkan. Itulah dunia. Sangat sedikit. Dan perhiasan dunia itu adalah palsu, tidak hakiki, tidak abadi. Dan kehidupan dunia itu banyak tipuannya. Sudahlah sulit di dalam meraihnya, ketika didapatkan terkadang seseorang juga tidak bisa mencicipinya. Dikarenakan keadaan-keadaan dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu, perhiasan dunia ini dikatakan tidaklah hakiki. Dan kehidupan dunia ini banyak tipuannya. Banyak tipuan dari kehidupan dunia ini. Maka oleh sebab itu hendaknya seorang hamba benar-benar memahami hakikat dunia yang sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah mengatakan,
kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing. Bukan orang yang berada di tempat pemukimannya, tapi orang yang berada di negeri keterasingan. Atau orang yang sedang di dalam perjalanan, singgah di dalam sebuah perjalanan. Itulah keadaan dunia. Maka pada hakikatnya orang menyadari ketika orang berada di suatu tempat yang asing, tentu dia sadar bahwa kesenangan itu terbatas. Ketika orang yang berada dalam perjalanan, maka dia lebih berpikir kebahagiaan yang bakal diraih di tempat tujuannya, di negeri abadinya. Maka oleh sebab itu, bahwa orang-orang harus mengetahui tentang hakikat dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 39, menceritakan tentang seorang laki-laki yang beriman dari kalangan pengikut Fir'aun yang dia menyembunyikan keimanannya. Dia berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, hanya saja kehidupan dunia ini adalah yaitu mata, kesenangan yang sifatnya sementara, kesenangan yang sifatnya tidak abadi, tidak hakiki. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah dia kehidupan yang sesungguhnya, yaitu negeri keabadian, negeri yang kekal." Oleh sebab itu maka di dunia ini, karena dia adalah sebuah persinggahan, atau ketika kita berada di tempat keterasingan, orang-orang ketika berada di dalam perjalanan jauh, berada di negeri orang lain, yang dia sadar bahwa dia akan pulang ke negerinya, ke tempat mukimnya, tentu yang lebih dia pikirkan adalah bekal yang ia siapkan bagaimana agar dia mendapatkan kebahagiaan di tempat mukimnya, di tempat tinggal yang sesungguhnya. Demikian juga orang yang di dalam perjalanan, yang mana dia singgah di suatu tempat, di persinggahan, yang dia tahu itu adalah persinggahan sementara. Dan tentunya dia tidaklah membawa sesuatu yang menyusahkan dia di dalam perjalanan. Akan tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana agar apa yang dia peroleh bisa ia kirim ke negeri, ke kampung, tempat tinggal abadinya. Agar nanti setelah dia sampai di tempat negerinya, dia bisa kembali memanfaatkan ataupun bisa menikmati semua yang dia persiapkan untuk kehidupan di negeri abadi tersebut. Maka oleh sebab itu, ketahuilah wahai manusia, bahwa dunia ini pada hakikatnya adalah darul amali, adalah negeri untuk beramal, negeri untuk berbuat. Bukan ya negeri untuk mendapatkan jaza yang sempurna. Meskipun Allah menjanjikan kebahagiaan dan kesenangan di dunia yang merupakan kabar gembira, namun itu harus dibatasi bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan yang terakhir, bukan tujuan abadinya. Maka oleh sebab itu, janganlah sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang sifatnya sementara, yang sifatnya sangat terbatas, sangat sedikit. Sudahlah memang sulit mendapatkannya. Ketika pun sudah didapatkan, tak dapat dinikmati dengan sempurna. Pendek waktunya dan juga kurang terasa kenikmatannya. Sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Ada kalanya orang mungkin menyicipi kesenangan di masa kecil, tapi dia ditimpa dengan berbagai kesulitan setelah dia di masa remaja. Ada orang mungkin mendapatkan kesenangan di masa remaja, tapi dia ditimpa oleh berbagai kesulitan dan musibah di masa ketika dia sudah berkeluarga dan juga di masa tuanya. Demikianlah kehidupan dunia. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Beliau bertanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam."
Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar tersebut adalah aktsaruha dzikran lil mauti, yaitu orang yang paling banyak mengingat bahwa dia akan menghadapi kematian, dan kematian adalah suatu kepastian. Wa aktsaruha isti'dadan lima ba'dal mauti, dan orang yang paling banyak berbekal, mengumpulkan bekal untuk kehidupannya yang akan dia hadapi nanti setelah kematian. Itulah orang-orang yang pintar. Itu adalah orang-orang yang tahu hakikat dunia, bahwa dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang abadi. Maka wahai manusia, kembalilah kepada Allah. Allah telah menciptakan kita, dan Allah telah menciptakan kehidupan ini buat kita, dan kehidupan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika seseorang mengerti bahwa dunia ini adalah tempat beramal, tempat berbuat, jika amalannya baik, dia bersiap dengan amalan-amalan yang baik, maka dia akan beruntung, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik nantinya. Tapi siapa yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, maka dia dapatkan dunia itu sedikit. Kalaupun dia dapatkan, kemudian dia gagal dalam kehidupan hari esok. Sadarilah, ketahuilah, dan fahamilah hakikat kehidupan dunia, agar kita mampu beraktivitas dan kita bisa berperan dalam kehidupan dunia ini dengan peran yang tepat, agar kita tergolong sebagai orang-orang yang cerdas, yang bisa memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya, dan agar kita tidak ditipu oleh kesenangan dunia yang sifat sementara, dan kita tidak ditipu oleh syaitan yang memang merupakan musuh kita, yang berusaha menggelincirkan kita, menipu kita dengan menggambarkan seolah-olah kenikmatan abadi adalah kenikmatan dunia. Maka mari kita kembali kepada Allah. Jika kita bersalah, kita bertaubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Dan Allah membukakan pintu taubat. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang membutuhkan ampunannya. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Dan kemudian kita akan bertemu insyaAllah pada episode berikutnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.